Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat, perwakilan serta jajaran Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat, lembaga-lembaga daerah Provinsi Jawa Timur, serta yang terhormat para audiens yang telah hadir dan berpartisipasi pada forum ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan perkenalkan, saya perwakilan dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan perwakilan dari anggota Forum Peduli Generasi AIDS yang akan menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti kembali terkait HIV/AIDS di masa pandemi COVID-19 dan pasca pandemi COVID-19. HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama pada sel darah putih. Biasanya HIV juga diikuti oleh infeksi lain seperti tuberkulosis, infeksi jamur, infeksi bakteri parah, dan juga beberapa jenis kanker. Sedangkan AIDS sendiri merupakan kumpulan gejala yang timbul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh tersebut. Berdasarkan data dari WHO, pada tahun 2021, terdapat 38,4 juta orang di dunia menderita HIV, dan 650.000 orang di dunia meninggal karena HIV. Setiap tahunnya terdapat penambahan kasus HIV. Pada tahun 2021, terdapat penambahan kasus baru sebesar 1.500.000 orang. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Indonesia sendiri, kasus HIV mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi COVID-19, di mana banyak tenaga kesehatan di layanan yang membantu penanganan COVID-19 seperti vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Perlu kita akui dan kita sadari bahwa fokus dari tenaga kesehatan dan juga pemerintah teralihkan ke penanganan COVID-19, sehingga beberapa masalah kesehatan yang sudah ada seperti HIV/AIDS sedikit terabaikan. Misalnya, kurangnya screening kejadian HIV/AIDS yang tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan angka kejadian pelaporan dengan angka kejadian yang sebenarnya. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kejadian HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es. Pada 3 tahun terakhir ini, Provinsi Jawa Timur menduduki posisi pertama dengan penambahan kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. Selain itu, sebagian besar sebaran kasus HIV/AIDS terjadi pada kelompok umur produktif, yaitu 15 sampai dengan 49 tahun. Serta kejadian HIV/AIDS masih terjadi pada kelompok umur kurang dari 4 tahun, yang mana membuktikan bahwa penularan HIV/AIDS melalui ibu ke anak masih terjadi. Dengan begitu, masyarakat dan negara kita menerima berbagai dampak, mulai dari menurunnya produktivitas seseorang, terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 49 tahun, yang mana kelompok umur tersebut termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Yang kedua, pendapatan yang hilang yang disebabkan karena kematian atau ketidakmampuan secara penuh ataupun parsial untuk bekerja. Yang ketiga, gangguan pendidikan anak-anak yang berada dalam rumah tangga yang terkena dampak dari AIDS, serta terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang karena menderita HIV/AIDS dari bayi yang ditularkan melalui ibu. Beberapa minggu terakhir ini kita juga dihebohkan dengan berita terdapat ratusan mahasiswa teridentifikasi positif HIV di kota Bandung. Mahasiswa merupakan kelompok umur yang rentan menderita HIV, dikarenakan kami sebagai mahasiswa merasa sudah mampu mengambil keputusan sendiri termasuk dalam pergaulan. Pergaulan yang kurang baik seperti free life dapat menjurus kepada seks bebas, hipermoralitas, penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya yang dapat mengarah pada kejadian HIV/AIDS atau beberapa masalah kesehatan lainnya. Hal-hal tersebut dan dampak-dampak yang tidak kita sadari dapat terjadi dikarenakan kurangnya upaya kita dalam penanganan HIV/AIDS dari segi promotif dan juga preventif. Terdapat 3 poin penting yang akan saya sampaikan pada forum ini. Yang pertama,
meningkatkan upaya promotif dan preventif HIV/AIDS. Upaya yang dapat dilakukan adalah pemberian edukasi sesuai dengan sasaran secara berkelanjutan, tidak hanya sekali, 2 kali kemudian selesai. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat biasa terpapar oleh informasi terkait HIV/AIDS, sama halnya seperti COVID-19. Sehingga diharapkan adanya perubahan pemikiran, sikap, dan juga perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik terkait HIV/AIDS. Pemberian edukasi ini dapat dilakukan melalui talk show atau cara lain yang lebih kreatif dan kekinian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau tokoh ahli, melalui sosial media, radio, televisi, dan media lainnya yang dapat digunakan. Apabila masyarakat biasa terpapar oleh informasi HIV/AIDS, stigma-stigma buruk atau stigma-stigma yang salah terkait ODA dapat diminimalisir, dan para ODA dapat hidup seperti manusia pada umumnya tanpa takut diskriminasi yang membuat ODA semakin tertutup di lingkungan masyarakat. Selain pemberian edukasi, upaya yang dapat kita lakukan adalah pendeteksian HIV sedini mungkin. Untuk mendeteksi HIV, diperlukan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa para tenaga kesehatan banyak dialihkan pada penanganan COVID-19, sehingga diperlukan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan tambahan yang terlatih untuk menangani kejadian HIV/AIDS. Yang kedua, memperkuat kebijakan dan pembiayaan terkait HIV/AIDS bukan hanya upaya kesehatan perorangan, tetapi juga upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan perorangan lebih mengarah kepada upaya rehabilitatif dan kuratif, sedangkan upaya kesehatan masyarakat lebih mengarah pada upaya promotif dan preventif. Dengan adanya penguatan yang seimbang antara UKP dan juga UKM, baik dari segi kebijakan dan pembiayaan, dinilai lebih efektif untuk menekan penurunan angka kejadian HIV/AIDS setiap tahunnya, dikarenakan yang kita upayakan bukan hanya perorangan, tetapi juga kelompok masyarakat. Kemudian, kita juga memerlukan kerangka advokasi kepada penentu kebijakan, agar memberikan dukungan dengan output surat edaran dan lain sebagainya terkait HIV/AIDS. Misalnya, dalam pemberlakuan tes screening untuk calon pengantin dan ibu hamil, beserta dengan pembiayaannya. Yang ketiga, melakukan penguatan dan kolaborasi stakeholder lintas sektor. Kita sudah mengetahui bahwa HIV/AIDS tidak hanya menyerang kelompok beresiko seperti PSK, lesbian, homoseksual, pengguna jarum suntik atau obat-obatan terlarang, dan juga narapidana, tetapi menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, pekerja, dan juga pelajar. Sehingga diperlukan peran lintas sektor, bahkan hingga ke lingkup desa sekaligus. Contoh kemitraan lintas sektor adalah keterlibatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagakerjaan, bidang usaha, organisasi masyarakat, kemudian juga ada komunitas, dan juga lembaga-lembaga swasta lainnya. Adanya pandemi COVID-19 jelas memberikan tantangan bagi kita semua dalam menangani HIV/AIDS. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan insight baru bagi kita dalam menangani HIV/AIDS. Banyak upaya-upaya dari penanganan COVID-19 yang dapat kita adopsi dan kita terapkan untuk menangani HIV/AIDS. Misalnya, penerapan 3T, testing, tracing, and treatment, yang mungkin penerapannya juga sama dengan metode STOP, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Dengan begitu, di Hari AIDS sedunia ini, mari kita bersama-sama wujudkan Indonesia Ending AIDS tahun 2030 sebagai komitmen dengan negara-negara lain dalam mencapai target indikator SDGs, RPJMN, Renstra, Triple 95, dan pencapaian Triple Zeros. Keterlibatan, peran, tanggung jawab, dan juga komitmen dari seluruh aspek masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga, sangat kita perlukan dalam mencapai Indonesia Ending AIDS tahun 2030. End inequalities and HIV/AIDS from now. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.